Di hari Senin ini, untuk sesi yang pertama di hari Senin, saya akan ditemani dengan Pak Frendy sebagai co-host, ya. Lalu juga ada Dewan Juri yang nanti akan diperkenalkan oleh Pak Frendy. Saya akan menyampaikan peraturan selama kita mengikuti presentasi, baik untuk peserta maupun untuk audiens. Yang pertama, audiens bisa mute mic selama sesi berlangsung. Lalu yang kedua, durasi untuk presentasi setiap tim itu 15 menit. Dan untuk tanya jawab terhadap Dewan Juri diberikan waktu untuk 10 menit. Jadi dengan durasi presentasi 15 menit dan tanya jawab 10 menit, kami harapkan bisa dimaksimalkan. Lalu untuk SMK Swadaya Semarang, apakah sudah hadir? Sudah. Oke, terima kasih untuk SMA Citra Berkat Surabaya dan untuk SMK Swadaya Semarang. Baik, selanjutnya kita akan perkenalan Dewan Juri dan tim secara singkat yang akan dipandu oleh co-host saya, rekan saya Pak Frendy. Saya persilakan. Oke, cek bisa mendengar suara saya? Ya, terima kasih Pak Aris untuk waktu yang sudah diberikan. Baik, untuk hari ini saya akan memperkenalkan Dewan Juri kita. Yang pertama ada Bapak Agus Nugroho MPD. Selamat datang, Bapak. Kemudian Dewan Juri yang kedua ada Bapak Profesor Dr. Edi Cahyono MSc. Selamat datang, Prof. Edi. Selamat datang, selamat siang. Ya, siang. Terima kasih, Bapak. Yang ketiga ada Bapak Haryanto Kusumo Halim MSc. Selamat datang, Bapak Haryanto. Next, kita ke peserta kedua di sesi pertama ini ada SMK Swadaya Semarang. Apakah sudah siap SMK Swadaya Semarang? Siap. Oke, sangat tegas sekali. Semangat ini. Baik, bisa langsung dimulai sesi SMK Swadaya Semarang. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri, panitia, dan para peserta lomba Pekan Ilmiah dan Kewirausahaan Karangturi. Saya, Dia Febriana Puspitasari, dan rekan saya Merly Triwidianingrum dari aplikasi Maxiaga. Sebelum saya menjelaskan mengenai latar belakang aplikasi Penil Online Maxiaga, saya akan memberikan informasi yang sangat penting, bahwa aplikasi Maxiaga sudah terdapat di Google Play Store. Jadi Bapak Ibu guru dan saudara-saudara sekalian bisa langsung download sekarang juga. Selanjutnya, latar belakang dari aplikasi Maxiaga. Di kondisi pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan kita bekerja dari rumah atau membatasi semua kegiatan kita di luar rumah. Jadi, aplikasi ini memberikan solusi menghubungkan antara bengkel dengan customer melalui aplikasi Android. Nah, sebelum saya menjelaskan latar belakang mengenai aplikasi Maxiaga, saya akan memberikan informasi yang sangat penting, bahwa aplikasi Maxiaga sudah terdapat di Google Play Store. Jadi, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara bisa langsung download sekarang juga. Nah, kemudian latar belakang dari aplikasi yang pertama, di kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita bekerja dari rumah dan membatasi semua kegiatan kita di luar rumah, jadi aplikasi ini memberikan solusi menghubungkan antara bengkel dengan customer melalui aplikasi Android. Yang kedua, revolusi industri 4.0 melesatnya bisnis online. Yang ketiga, jika kita melihat dari data BPS Polda Jateng tahun 2019 tentang kendaraan bermotor, jumlah kendaraan bermotor di tengah sudah mencapai 13 juta sekian, sedangkan di Kota Semarang sudah mencapai 1,8 juta sekian. Ini potensi yang sangat bagus untuk usaha bengkel. Selanjutnya, di tengah meningkatnya dunia bisnis online, aplikasi bengkel online Maxiaga ini sangat relevan untuk diaplikasikan. Tujuan dari aplikasi Maxiaga. Yang pertama, mengajak para pelaku bengkel yang masih offline untuk beralih ke online agar mudah ditemukan end user atau pelanggan.
Yang kedua, mendekatkan bengkel dengan pelanggan, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan taraf hidup keluarga bengkel. Yang ketiga, mampu mengurangi angka pengangguran di Kota Semarang. Apa itu aplikasi Maxiaga? Aplikasi Maxiaga adalah aplikasi bengkel online. Fitur apa aja sih yang ada di aplikasi Maxiaga? Nah, di aplikasi Maxiaga terdapat 4 fitur utama. Yang pertama ada servis. Di fitur servis ini terdapat 2 opsi, bisa servis ringan ataupun servis berat. Yang kedua ada fitur oli. Di fitur oli ini, para customer bisa mengganti oli pada kendaraan mereka. Yang ketiga ada fitur bensin. Di fitur bensin ini, jika para customer mengalami kehabisan bensin di jalan, bisa menggunakan aplikasi Maxiaga. Selanjutnya ada fitur ban. Di fitur ban ini memiliki 2 opsi, yaitu bisa ganti ban ataupun ban bocor. Selanjutnya, ada fitur tambahan di aplikasi Maxiaga. Yang pertama, ada halaman produk. Di halaman produk ini berisikan daftar bengkel-bengkel yang sudah bergabung dengan aplikasi Maxiaga. Untuk di fitur riwayat transaksi, para customer bisa melihat kapan terakhir mereka melakukan transaksi. Dan juga ada fitur konsultasi. Untuk fitur ini akan kami luncurkan selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bisnis model Canvas. Yang pertama ada customer segment. Segmentasi pasar kita yaitu ada bengkel-bengkel kecil, pengendara ojol, karyawan, mahasiswa, ibu rumah tangga. Yang kedua ada customer relationship. Untuk meloyalkan customer dengan kita, maka kita membuat komunitas, kopdar, family gathering, memberikan harga terbaik dengan adanya diskon dan potongan harga. Selanjutnya ada channel. Aplikasi Maxiaga sudah terdapat di Google Play Store dan promosi aplikasi Maxiaga ini juga di Facebook atau Instagram bisnis, yaitu @fokusunitproduksi SMK SDY SMG. Selanjutnya ada value proposition, memberikan kemudahan customer dalam mencari bengkel terdekat dan memudahkan bengkel mengembangkan usahanya dengan kelebihan. Yang pertama, mendapatkan harga terbaik. Yang kedua, penjemputan kendaraan. Yang ketiga, mendatangi posisi customer ketika mengalami permasalahan kendaraan dalam perjalanan. Selanjutnya ada key activity. Kegiatan inti yang kita lakukan yang pertama ada riset dan pengembangan. Kedua, menjalin kerjasama dengan pihak lain. Yang ketiga ada akuisisi bengkel. Selanjutnya ada key result. Kita menggunakan 6 struktur kerja. Yang pertama ada business development, yang kedua ada marketing planner, yang ketiga ada user research, yang keempat ada social media content, yang kelima ada content creator, dan yang keenam ada merchant acquisition. Selanjutnya ada key partner. Kita bekerja sama dengan media digital dan rumah aplikasi, yaitu Energi Bangsa. Selanjutnya ada cost structure. Biaya yang dikeluarkan meliputi marketing cost, biaya riset dan pengembangan, akuisisi bengkel, upskilling SDM. Selanjutnya ada revenue stream, yaitu biaya yang kita dapatkan melalui biaya transaksi sebesar 10%, orang mengakses aplikasi dan bertransaksi, dan selanjutnya ada sponsorship. Nah, di sini saya akan membahas kalkulasi biaya dan keuntungan. HPP pembuatan aplikasi Maxiaga terdiri dari pembuatan aplikasi sebesar 5 juta, pendaftaran di Google sebesar 500.000, dan pembelian domain sebesar 800.000. Totalnya yaitu 6.300.000 rupiah. Selanjutnya ada kebutuhan dana pertama. Untuk mengakuisisi 500 bengkel, kita harus mempunyai biaya operasional yaitu 50.000. Maka jumlahnya yaitu 25 juta. Untuk promosi online, biaya operasional yaitu 10 juta. Dan untuk pemasangan MMT di bengkel, biaya operasionalnya 30.000. Maka jumlahnya 15 juta. Untuk promosi offline, yaitu 20 juta. Dan akomodasi transportasi 30 juta. Dan perbaikan aplikasi yaitu 50
juta. Maka totalnya yaitu 150 juta. Selanjutnya, kita ke proyeksi omset keuntungan. Pada tahun pertama, kita mengakuisisi 500 bengkel dan proses uji coba atau trial and error. Pada tahun kedua, kita memiliki 500 bengkel dan setiap bengkel bertransaksi 5 kali. Maka totalnya yaitu 2.500. Sudah dari transaksi yaitu 10.000. Keuntungan yang kita ambil 10% dari 10.000 yaitu 1.000. Maka total keuntungan kita per hari yaitu 2.500.000. Dalam 1 bulan 30 hari biayanya yaitu keuntungan yang kita dapat 75 juta. Dan untuk 1 tahun yang kita dapatkan yaitu 900 juta. Untuk tahun ketiga kita mendapat keuntungan yaitu 1,8 miliar. Di sini saya akan menjelaskan segmentasi produk dari aplikasi bengkel online Maxiaga. Yang pertama ada bengkel kecil. Bengkel kecil ini berada di jalan raya besar, jalan raya kecil, maupun di daerah perkampungan. Untuk pengendara ojol bisa Grab, Gojek, Maxim, dan lain-lain. Ada juga karyawan. Karyawan bisa karyawan swasta, negeri, maupun buruh, dan lain-lain. Ada juga ibu rumah tangga dan para mahasiswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil penelitian. Kita menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengambilan datanya yaitu wawancara. Dari 40 bengkel yang kita wawancarai dan kita lakukan edukasi tentang aplikasi bengkel online Maxiaga di sekitar kota Semarang dan Semarang Timur, sebagian besar menginginkan adanya aplikasi bengkel online. Ini terbukti 30 bengkel telah bergabung di aplikasi Maxiaga. Selanjutnya, aspek sosial dari aplikasi bengkel online Maxiaga. Apakah ada dampak positif bagi masyarakat sekitar? Tentu ada. Yang pertama, dengan menggandeng bengkel-bengkel kecil, maka dapat menumbuhkan perekonomian di lingkungan sekitar. Yang kedua, membuka lapangan kerja baru, terutama bagi lulusan SMK jurusan otomotif. Yang ketiga, mampu membantu masyarakat ketika mengalami kendala pada kendaraannya saat di jalan. Ada juga kekurangan dari aplikasi Maxiaga. Yang pertama, biaya pengembangan aplikasi dan promosi yang mahal. Yang kedua, aplikasi belum stabil. Yang ketiga, untuk pengguna baru masih terkendala ketika melakukan pendaftaran karena belum bisa di-link-kan langsung dengan akun sosial media. Jika ingin mengetahui aplikasi Maxiaga lebih lanjut, silahkan cek di YouTube channel kami, aplikasi Maxiaga. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komen positif. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Swadaya Semarang, kreatif, inovatif, dan produktif. Sarange. Ya, terima kasih untuk tim SMK Swadaya Semarang. Bisa untuk terima kasih untuk SMK Swadaya Semarang yang telah mempresentasikan hasil risetnya. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada tim Dewan Juri untuk memberikan kritik, saran, dan komentarnya. Silakan. Ya, terima kasih. Kamsahamnida. Sangat bagus sekali, menarik. Ini bisnis startup. Nanti akan kita gali dari Dewan Juri. Untuk pertama, dipersilakan Pak Arjanto untuk memberikan pertanyaan kepada adik-adik sekalian. Oke. Luar biasa sekali nih adik-adik dari SMK Swadaya Semarang ini ya. Oke, jawabnya bareng terus lebih baik ya. Ini yang bikin aplikasi siapa? Energi Bangsa, Pak. Kita bekerja sama dengan Energi Bangsa. Kita bekerja sama dengan rumah aplikasi yaitu Energi Bangsa. Nah, untuk artinya mereka yang bikin aplikasinya gitu ya. Iya. Karena kita nggak punya jurusan RPL, Pak. Oke, idenya dari SMK Swadaya. Yeah. Oke, terus kalau mau tanya itu nantinya dalam prakteknya apakah ada rating untuk masing-masing bengkel? Ada, Pak. Kan tidak ada ya? Artinya konsumen bisa memberikan rating ya, bintang 1 sampai bintang 5 gitu ya. Pak.
Oke. Terus untuk menentukan, menseleksi bengkelnya, standarnya seperti apa? Kan tidak semua bengkel mungkin bisa gitu. Bagaimana menyeleksi bengkel-bengkel yang akan ikut di aplikasi Maxiaga? Semua bengkel bisa bergabung di aplikasi Maxiaga, Pak. Tapi kita lebih fokus ke bengkel yang kecil-kecilan, Pak. Ya, tapi kalau semua bengkel ikut, padahal mungkin ada bengkel yang memang pinter, ada bengkel yang kurang pinter. Kalau yang kurang pinter diikutkan, apa enggak nantinya mempengaruhi rating? Bagaimana menentukan bengkel yang bisa kualifikasinya masuk gitu loh. Artinya ada enggak seleksi atau enggak gitu aja. Ini yang diambil itu yang memiliki peralatan yang lengkap, Pak. Iya, tapi kemampuannya. Sebab kalau ternyata alatnya lengkap tapi montirnya nggak pinter itu loh maksud saya. Caranya Anda menentukan gimana? Yang penting mereka itu gabung dulu, Pak. Nanti sesuai rating Berarti atau kayak kemampuan, Oke. nanti bisa kita seleksi gitu loh, Pak. Oke, berarti belum ada seleksi karena ini yang Karena butuh tahun pertama anggota. kan Oke, ya cukup, silakan. Oke, terima kasih Pak Arjanto. Selanjutnya monggo Prof. Edi untuk menambahi atau memberikan jawaban lagi, pertanyaan lagi monggo. Iya, terima kasih. Hampir seperti yang ditanyakan Pak Haryanto ya, mirip. Yang pertama saya tanyakan begini, Anda tadi kan menentukan fitur-fitur ya. Dasar penetapan fitur-fiturnya itu apa, Mbak? Ya, selamat ya. Kompak dan kreatif betul ini dari SMK Swadaya. Ya, salut ya. Silakan dijawab. Untuk fitur itu yang paling dibutuhkan, Pak. Ketika Dasarnya apa? Dasarnya Anda menetapkan fitur-fitur apa? ini tuh yang Ya. sering terjadi di jalan gitu loh, Pak. Nah, terus kiranya yang bisa mudah diperbaiki seperti itu. Ya, memang harus ada survei, ada kajian ya. Kenapa kok fitur itu yang Anda perlukan? Anda harus punya data ke situ sehingga boleh sih programnya dikembangkan oleh Anda punya mitra begitu. Tetapi fitur-fitur itu yang menetapkan Anda. Tapi pertanyaan saya, kok tidak ada fitur suku cadang ya? Apa suku cadang tidak diperlukan? untuk fitur suku cadang itu maksudnya di fitur service, Pak. Di situ ada. Sudah ada di kolom situ. Nah, yang menyediakan siapa? Bengkelnya, Pak. Bengkel sendiri. Nah, itu begini, misalkan ya seperti tadi melanjutkan pertanyaan Pak Haryanto tadi. Kalau misalkan bengkelnya itu curang, hasilnya tidak bagus. Nah, bagaimana Anda menetapkan, oh ini terus? Ini bagaimana Anda menentukan keberlanjutannya bengkel ini diteruskan nggak ya ikut di Maxiaga yang luar biasa ini? Kan kalau misal customer memberikan rating 4 atau di bawah masih banget ratingnya, kita akan cut bengkel itu, Pak. Kan karena satu tahun kami masih trial and error. Aplikasi ini dasarnya atau Mbak? Aplikasi ini yang digunakan apa? Untuk mengembangkan aplikasi ini digunakan aplikasi apa? Dasarnya apa saja, program apa saja yang Anda gunakan di sini? Kan jika kita melihat dari data BPS ini, jumlah kendaraan bermotor di Kota Semarang kan sudah mencapai 1,8 juta. Itu pastikan setiap tahun kan meningkat ya, Pak. Dan itu juga menjadi peluang buat usaha bengkel di saat pandemi ini. Anda pernah belajar komputer tidak? Di sekolah ada mata pelajaran komputer gitu? Ada, Pak. Karena sekolahan kami digital, Pak. Oh gitu. Nah, terus dasarnya untuk mengembangkan program ini kira-kira aplikasi ini program apa saja yang harus Anda pelajari? Oke, saya rasa cukup ya. Mungkin ada gangguan sinyal ya.
Ya, Ya. sepertinya Kembali ke Pak Agus. koneksinya. Terima kasih. Ya, saya kembali ke Pak Agus ya. Udah, Dede, sehat ya? Didengar ya? Masih. Oke, presentasinya bagus, tapi saya mau menggali nih. Bawa Android nggak ini hari ini? Bawa Androidnya nggak? HP-nya dibawa nggak? Bawa. Bisa tunjukkan aplikasinya di Android dari kalian, salah satu gitu. Ada nggak di situ? Saya tadi coba cari Play Store nggak? Belum ada. Ini Pak. Ya, Iya, oke. Dah. Kirain nanti mungkin HP-nya sendiri, bukan HP-nya gurunya atau yang lain. Kemudian yang kedua saya mau tanya, keterlibatan kalian di pembuatan startup ini di bagian apa atau di sejauh mana? Di akuisisi bengkel, Pak. Oke, terima kasih adik-adik, selamat dan sukses selalu, jangan patah semangat, kembangkan terus idenya dan usahakan untuk ide yang orisinal. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Dewan Juri atas saran, kritik, dan masukannya. Terima kasih juga untuk SMK Swadaya Semarang yang telah memaparkan hasil risetnya. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke host Pak Haris. Silakan. Baik, untuk sesi yang pertama kita sudah selesai. Untuk para peserta dari sesi pertama, kami ucapkan terima kasih dari SMA Citra Berkat Surabaya dan SMK Swadaya Semarang. Kami ucapkan terima kasih dan nanti kita akan bersambung lagi di pukul 13.00 untuk sesi yang kedua. Untuk Dewan Juri kami mohon untuk bisa join lagi kembali di Zoom pada pukul 13.00. Terima kasih untuk kebersamaan kita di sesi yang pertama siang ini. Selamat siang, salam sejahtera dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.